Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan diskusi yang telah kami lakukan yang berjudul Analisis Strategi Pengembangan Bisnis UMKM Warteg sekitar kampus Universitas Horizon Indonesia. Saya Akila Ratna Dewita dan rekan saya Ari Jufri ingin mempresentasikan yang telah kami diskusikan. Seiring berkembangannya zaman, usaha mikro, kecil, dan menengah atau bisa yang disebut dengan UMKM merupakan bagian dari usaha nasional yang berperan penting. Salah satu kulinernya yaitu yang kita selalu jumpai di Pulau Jawa, warung Tegal, atau bisa yang disebut dengan warteg. Warteg ini menjadi salah satu andalan masyarakat untuk mendapatkan makanan dengan mudah, cepat, dan murah. Berdasarkan data statistik yang diperoleh dari Lama Dashboard Jabar Prof.go.id, saat ini jumlah UMKM di Jawa Barat mengalami kenaikan sebanyak 6,19% pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan data observasi dan wawancara dengan jumlah warteg yang lumayan banyak di satu wilayahnya, yaitu ada 6 warteg. Hal ini tentunya menjadi persaingan warteg di daerah ini cukup tinggi dan kompetitif. Pada contohnya seperti warteg yang memberikan layanan khusus kepada ojek online dengan es teh manis untuk makan di tempat. Layanan ini tentunya menjadi salah satu marketing yang dimiliki warteg untuk bisa memberikan kepuasan pada pelanggan sehingga menumbuhkan loyalitas pelanggan yang baik. Namun, hal ini tidak membuat warteg yang tidak menerapkan hal tersebut lantas mengalami pengurangan pelanggan. Bahkan warteg juga tidak menerapkan hal tersebut, kadang tetap ramai oleh pelanggan. Dan masalah yang dilakukan oleh warung Tegal warteg ini. Yang pertama, bagaimana karakteristik wirausaha pemilik usaha kuliner warteg di sekitar wilayah Universitas Horizon Indonesia. Dan yang kedua, bagaimana hubungan antara UMKM warteg dengan mahasiswa di Horizon. Faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi UMKM terhadap warung Tegal warteg ini? Itu tujuan penelitian. Yang pertama, mengenai hubungan antara tingkat adanya UMKM yang ada di Indonesia dengan UMKM warteg warung Tegal. Yang kedua, mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi suku UMKM terhadap perubahan digital marketing yang mulai berkembang. Dan yang ketiga, menjelaskan dampak perubahan bisnis yang dihadapi oleh para UMKM kecil di Indonesia. Dan yang keempat juga ada memberikan strategi kepada UMKM kecil dan menengah untuk bisa mempromosikan penjualannya di bidang teknologi yang bertujuan untuk mengurangi adanya inflasi dari kebangkrutan UMKM. Ya, ada contoh akses terhadap sumber daya teknologi bagi UMKM. Yang pertama ada pelatihan dan pendampingan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pelatihan dalam digital marketing secara signifikan meningkatkan keterampilan pelaku UMKM yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan mereka. Program seperti Jackpreneur di Jakarta telah berhasil meningkatkan literasi digital dan keterampilan teknis pada UMKM melalui pelatihan berkelanjutan. Poin kedua ada daya saing. Digital marketing juga meningkatkan daya saing UMKM dengan memungkinkan mereka untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan memperkuat citra merek mereka di dunia digital. Dan yang terakhir ada perubahan gaya hidup dan ekonomi global. Kondisi ekonomi global dan perubahan perilaku konsumen juga mempengaruhi keberlangsungan bisnis UMKM. Masyarakat kini lebih cenderung menggunakan media sosial untuk mencari informasi dan berbelanja, sehingga kehadiran pasar online menjadi sangat penting. Ada dampak perubahan bisnis yang dihadapi oleh UMKM kecil. Yang pertama ada UMKM harus aktif di platform media sosial. Jadi seperti mengunggah hasil kerjanya atau bisnisnya di sosial media seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Selanjutnya ada konten yang menarik dan interaktif untuk mempromosikan produk kita. Jadi kita itu harus sering-sering membuat konten yang menarik dan interaktif karena itu akan dapat meningkatkan keterlibatan pelanggan dan memperkuat brand awareness. Selanjutnya yang ketiga, bergabung dengan platform e-commerce.
Maksudnya bergabung dengan platform e-commerce ini kita bekerja sama dengan Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee untuk memperluas jangkauan pasar. Seperti ada juga bekerja sama dengan Gojek, itu membuka bisnis lewat pasar online. Selanjutnya, analisis penelitian. Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2024. Lokasi penelitian ini dilakukan di dekat kampus Universitas Horizon Indonesia. Responden penelitian ini adalah pihak internal atau pemilik warteg, dan eksternalnya itu tim ahli dan konsumen warteg dan yang bekerja di sana. Dosen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara langsung dan teknik analisis data menggunakan analisis SWOT serta berdasarkan analisis internal eksternal faktor. Kegiatan analisis ini juga yaitu pemilik warteg diwawancara dengan menanyakan sudah berapa lama pemilik berjualan. Yang kedua, menanyakan cita rasa, mutu, informasi kandungan gizi mengenai produk, harga, kehalangan produk, dan kemasan tata cara penyajian. Dan yang ketiga juga menanyakan bagaimana cara mengatasi adanya persaingan bisnis yang sejenis di era digital saat ini. Contohnya seperti rumus yang ada di samping, itu merupakan minggu pertama dari minggu kelima dari penjualan 522 yang semakin naik sampai ke penjualan 560. Ada metode pemulusan dan eksponensial. Jadi dari data penjualan pada bulan September, minggu pertama ada 522, minggu kedua ada 530, minggu ketiga 540, minggu keempat 545, dan minggu kelima ada 560. Untuk rumus pemulusan, metode pemulusan dan eksponensial adalah FT sama dengan FT dikurangi 1 ditambah A buka kurung AT dikurangi 1 dikurang FT dikurang 1 tutup kurung. F-nya di sini adalah 0,5. Yang pertama ada F2 sama dengan F1 ditambah A dalam kurung A1 dikurangi F1. 522 ditambah 0,5 dalam kurung 522 dikurangi 522 sama dengan 522,0. F3 F sama dengan F2 ditambah A dalam kurung A2 dikurangi F2 sama dengan F2 nya 522 ditambah 0,5 dalam kurung 530 dikurangi 522 sama dengan 526. Selanjutnya ada F4 sama dengan F3 ditambah A dalam kurung A3 dikurangi F3 sama dengan 526 ditambah 0,5 dalam kurung 540 dikurangi 526. Jadi hasilnya adalah 533. Selanjutnya yaitu F5 sama dengan F4 ditambah A dalam kurung A4 dikurangi F4 sama dengan 533 ditambah 0,5 dalam kurung 545 dikurangi 533 sama dengan 539. Selanjutnya yaitu F6 sama dengan F5 ditambah A dalam kurung A5 ditambah F5 sama dengan 539 ditambah 0,5 dalam kurung 560 ditambah 539 yaitu 549,5. Nah, jadi perkiraan penjualan pada minggu ke-6 dengan metode pemulusan dan eksponensial adalah 549,5 porsi. Selanjutnya yaitu metode sederhana. Rumus dari metode sederhana sendiri yaitu YT dikurangi 1 sama dengan YT. YT ditambah 1 sama dengan data proyeksi 1 periode setelah T. Adapun YT sendiri yaitu data terbaru. Jadi YT ditambah 1 sama dengan YT ditambah dalam kurung YT dikurangi 1 dikurangi YT dikurangi 1. YT sama dengan Y5 ditambah Y5 dikurangi Y4.
YT sama dengan 560 ditambah 560 dikurangi 45. YT sama dengan 560 ditambah 15. Jadi hasilnya Y6-nya adalah 574. Jadi perkiraan penjualan minggu ke-6 dengan metode sederhana adalah 574 porsi. Dan rumus terakhir adalah metode rata-rata sederhana. Jadi rumus dari metode rata-rata sederhana yaitu sigma A sama dengan IN 1 bagi D per 5. Diuraikan yaitu minggu ke-1 522 ditambah minggu ke-2 530 ditambah minggu ke-3 540 ditambah minggu ke-4 545 dan minggu ke-5 560. Karena jumlah datanya ada 5 jadi dibagi 5. Jadi dari semua dijumlahkan 5 yaitu hasilnya 539,4. Jadi untuk ramalan penjualan untuk minggu ke-6 dengan metode rata-rata sederhana adalah 539,4 porsi. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, strategi yang harus dilakukan oleh pemilik warteg sekitar kampus Universitas Horizon Indonesia ini agar bisnisnya terus berkembang, yaitu menyediakan tempat makanan yang bersih, nyaman, full musik, TV, dan lokasi yang memiliki izin strategis dan jam operasionalnya 24 jam. Membuat inovasi menu makanan yang segar dan bervariasi setiap hari dan menetapkan harga yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat dan mengembangkan teknologi pembayaran melalui platform digital. Selain tetap menjaga cita rasa pada makanan agar pembeli tidak kecewa, beberapa upaya baru yang usaha warteg sudah lakukan untuk bertahan dalam kondisi saat ini yaitu para pengusaha atau pengelola warteg mengembangkan pola kemitraannya dengan menerapkan GoFood, GrabFood, dan para pengusaha atau pengelola warteg mengembangkan usahanya dengan melayani pemesanan online seperti Deliveroo atau catering dan lain-lain karena bisa menjadi kunci agar dapat menjadi para investor untuk bekerja sama dengan usaha tersebut dan menjadi investasi yang sangat optimal. Sekian hasil diskusi yang telah saya, Akila Ratnadewita dan Ari Aljufri sampaikan. Yang pertama saya ucapkan dulu terima kasih kepada Bapak Aliman sebagai dosen pengampu mata kuliah peramalan bisnis yang telah membantu memberikan arahan dan pemahaman dalam menyusun makalah ini. Saya dan Ari kami menyadari bahwa dalam menyusun makalah ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan kami dan kami masih dalam tahap pembelajaran. Maka dari itu penyusun saya dan Ari sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan hasil diskusi yang telah kami sampaikan. Semoga apa yang ditulis dan saya dan Ari sampaikan ini sangat dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kata atau ucapan yang salah yang menyakiti perasaan kalian semua, yang mungkin menyinggung karena kita masih mudah-mudahan hasil diskusi ini bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.